Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bangga sekali bisa berhadir di tengah jamaah sekalian. Lebih bangga lagi ketika mendengar suara adik kandung saya, Anas Jabir, yang mengimami, dan dari saudara saya, Anas ini termasuk nomor 11. Masih ada satu lagi di Madinah, kita mau coba, mudah-mudahan bisa kita tarik dan rayu, karena adik-adik saya semuanya 12 timnas. Walaupun kami dari keluarga penghafal Al-Quran atau adik-adik saya, tetapi dari orang tua belum hafal Quran di masa kita mulai hafal. Ibu saya masih sampai usia 40 tahun buta huruf, tidak bisa baca Quran. Ayah saya belajar sampai kelas 3 SD. Walaupun di luar keluarga, tapi dekat, seperti paman saya adalah salah satu imam besar Masjidil Haram, makanya kita berikan nama yayasan atas nama beliau, Syekh Ali Jabir. Dan itu pun saya dapat nama ini panggilan karena saya belajar sama guru paman saya dan gurunya Syekh Muhammad Ayub, gurunya para imam-imam di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, Syekh Khalil bin Abdurrahman Al-Qari rahimahullah, yang baru beberapa bulan lalu meninggal dunia. Dan beliau dikenal Ustadzul A'immah. Pasti yang belajar sama beliau pasti jadi imam. Anak beliau, satu imam besar Masjid Kuba, yang satu lagi imam besar Masjid Qiblatain, yang satu lagi imam Masjid Mikat, dan imam Masjid Kuba dan Qiblatain alhamdulillah dapat anugerah mereka sempat mengimami salat tarawih di Masjid Nabawi. Dan ketika dua anak beliau dipanggil menjadi imam di Masjid Nabawi, baru saja beliau meninggal dunia. Kira-kira gimana perasaan kebanggaan seorang guru? Muridnya yang paling pertama jadi imam besar Masjidil Haram itu Syekh Ali Jabir rahimahullah. Murid yang kedua jadi imam besar Masjid Nabawi Syekh Muhammad Ayub. Dan dua anaknya juga berkesempatan mengimami tarawih di Masjid Nabawi. Baru beliau meninggal dunia. Dan ketika sebelum beliau wafat, saya berkesempatan umrah. Dan saya sudah sempat undang beliau ke Indonesia. Dan beliau berkata, saya optimis dan memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Indonesia. Kalau Indonesia, kalau Makkah dan Madinah sumber kedatangan Islam dan turunnya Islam di sana, kata beliau, insya Allah Indonesia menjadi pusatnya, bangkitnya Islam untuk dunia. Dan beliau sering mentugaskan dan tidak boleh merasa lelah atau capek untuk mencetak sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran. Dan saya belajar sama beliau ketika saya sudah khatam dan hafal 30 juz. Saya merasa diri sudah hebat. Ketika saya berkesempatan, saya 6 bulan berturut-turut minta kesempatan untuk belajar sama beliau. Beliau sulit untuk menerima murid baru. Kalau tidak kenal dekat dan baik, sulit. Karena menurut beliau, apalagi di usia tua, tidak mau buang banyak waktu. Makanya saya 6 bulan. Bahkan saya datang wasilahnya seorang guru saya, murabbi yang mendidik Syekh Ali Jabir. Karena Syekh Ali Jabir anak yatim. Ketika meninggal, sebelum meninggal bapaknya, Syekh Ali Jabir di masa kecilnya diserahkan kepada Syekh Rahmatullah Qari. Sekarang Syekh Rahmatullah Qari masih ada, usianya hampir 100 tahun. Masih ada di Madinah. Saya selalu berkhidmat untuk beliau, membawa mobil kalau malam, karena malam dia tidak bisa melihat, untuk ke Masjid Nabawi. Saya sempat sampaikan melalui beliau, izinkan saya bisa belajar sama Syekh Khalil. Udah, nanti saya hantarkan. Begitu diantarkan dan beliau menyambut dan membaca dan minta saya baca suratul Fatihah. Saya merasa diri sudah hafal, sudah hebat, sudah belajar banyak.
ternyata saya tidak lupa. Beliau di dalam suratul Fatihah menegur saya lebih dari 36 kali dalam bacaannya. Mulai dari a'udzu, dza, ba, sya, syai, ta. Membuat saya semangat, bukan putus asa. Mau belajar dari nol, tak apa-apa. Anggap saya masih bodoh. Memang semakin banyak belajar, semakin tahu diri bodoh. Kata beliau, ya udah besok aja. Datang besok tidak memberikan luang lagi. Lusa, ketemu di Masjid Nabawi, kadang ketemu di jalan. Saya hanya begitu, ketemu beliau, hamparin langsung cium tangan beliau. Lalu beliau pun izinkan saya cium kakinya, saya mau cium kakinya. Seorang yang telah melahirkan banyak penghafal Al-Quran dan menjadi favorit dunia para penghafal Al-Quran dari beliau. Dan subhanallah, salah satu nasihat dari seorang guru dan ulama ketika saya menyampaikan, saya sudah 6 bulan berturut-turut merayu, berusaha, datangin, tapi belum diberikan kesempatan. Saya pas antar Syekh Rahmatullah ke Masjid Nabawi. Kata beliau, ini kan masih waktu untuk azan Isya. Coba kita masuk lewat Babur Rahmah, sekalian salam kepada Rasulullah SAW. Ziarah lewat makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kami belajar, selepas bersalam kepada Rasulullah SAW dan dua para sahabat, boleh berdoa menghadap kiblah, bukan menghadap makam. Ketika kami berdoa, kami dapat belajar salah satu doa yang dikabulkan sesudah ziarah Nabi Muhammad SAW. Habis bersalam kepada Rasulullah SAW dan dua sahabat. Saya menghadap kiblat dan menyampaikan hajatku, ya Allah, bukakan hatilah seorang guru yang saya berkeinginan sekali untuk bisa belajar sama beliau. Kemudian saya dibawa sama Syekh Rahmatullah dan salat di area di bagian haram baru yang tausiah, tidak masuk ke bagian haram yang lama. Dan subhanallah, ketika saya ingat persis Syekh Hudhaifi yang salat Isya, saya berdiri, Syekh Rahmatullah di sebelah kanan saya. Tiba-tiba pas kita mulai salat, di samping saya datang salat Syekh Khalil sendiri. Di usia tua beliau, bisa dikatakan cukup atau jarang ke masjid, karena dari segi fisik, dan sangat mengganggu kalau dia turun, kalau orang ini bertemu, ributlah, kasihan. Akhirnya dia, karena posisi rumahnya di salah satu rumah-rumah wakaf yang dibangun oleh pemerintah bagian Masjid Nabawi, ada di sebelahnya Masjidul Haram. Sekarang sudah tidak ada, sudah dihabiskan karena perluasan Masjid Nabawi. Tiba-tiba beliau datang di samping saya. Begitu saya rasa beliau ada di samping saya, wallahi jamaah sekalian, sepanjang salat saya nangis. Tak bisa membayangkan bagaimana seorang guru dan ulama Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemudahan yang cukup susah. Saya 6 bulan berturut-turut berkeinginan kesempatan untuk diizinkan belajar. Begitu selesai salam, saya langsung buang diri dan kemudian mencium tangan beliau dan minta sama beliau, izinkan saya bisa belajar. Beliau langsung melihat ke saya dan beliau senyum. Kamu anak yang tidak putus asa. 6 bulan. Baru selepas salat beliau ambil, bawa tangan saya langsung ke rumahnya. Dari situ saya belajar sama beliau. Dan saya ingat pertama saya berhasil lulus Al-Fatihah 19 hari. Baru bisa lulus. Tapi subhanallah, luar biasa ilmu-ilmu yang saya dapat dari beliau. Dan banyak para imam-imam, Syekh Subail, Syekh Ali Jabir, Syekh Abdullah Basfar. Syekh sudah sempat belajar sama beliau tapi tidak lama.
Kemudian Syekh Abdullah Salih Al-Husayn, Ketua Umum Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, rahimahullah. Banyak murid beliau di Yaman, banyak murid beliau. Syekh Ibrahim Al-Akhbar juga termasuk murid beliau. Dan Dr. Ahsan Sokha sangat kenal baik dengan Syekh Khalil Rahman Al-Qari. Dan saya belajar sama beliau dan saya berusaha praktik apa yang selama ini kami belajar. 5 tahap. Makanya program hafal Al-Quran dan mencetak 1 juta memang target yang cukup lama. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah jangan cabut nyawa saya sampai terwujud cita-cita ini. Yang pertama, memperbaiki bacaan. Yang kedua, menyempurnakan huruf, termasuk cara lafaznya huruf. Yang ketiga, menguatkan murajaahnya, karena hafal tanpa murajaah tidak bisa. Yang keempat, mengindahkan suara. Suara pun, walaupun anda memiliki suara, membuat orang lain pusing dan sakit kepala, tidak apa-apa. InsyaAllah ada cara-cara, tata cara untuk membaguskan suara tersebut. Terus yang kelima, itu yang menjadi target utama yang saya kejar. Dan sampai titik ini masih saya belajar untuk menyempurnakan bagaimana bisa belajar dan baca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat maupun di luar salat. Makanya ketika kita membaca dalam hadis ketika cara salat malam Rasulullah SAW sampai 700 ayat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru rakaat. Dan di setiap ayat ada ampunan, memohon ampun. Setiap ada ayat sambutannya surga, Rasul berhenti dan memohon surga. Setiap ada ayat isinya neraka dan azab, Allah Subhanahu wa taala, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan dari neraka. Juga semakin panjang salatnya. Dan rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Hanya beda tipis. Kalau 700 ayat berdiri, kira-kira rukuknya hampir tidak beda jauh. InsyaAllah tidak ada makmum kalau sekarang di zaman ini. Siapa yang sanggup salat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekali-kali sambil bangkak kakinya. Siti Aisyah melihat Rasulullah SAW dan keadaannya, kasihan ya Rasulullah SAW. Kenapa membuat dirimu seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik. Sudah diampuni segala dosa. Surga sudah dijamin. Buat apa? Apa jawab Rasulullah SAW? Kalau memang Allah berikan banyak karunia, afala akunu abdan syakura. Ternyata salat malam Rasulullah SAW sambil bangkak kakinya hanya untuk apa? Membalas dan berterima kasih sama Allah. Bersyukur kepada Allah. Afala akunu abdan syakura. Oleh kerana itu jemaah sekalian, ketika saya menghadirkan, alhamdulillah ada 5 adik-adik saya datangkan ke Indonesia, walaupun mereka tidak semua belum warga negara, dan alhamdulillah saya sudah menjadi warga negara tahun 2011, dan itu pun anugerah dari Presiden Bapak SBY waktu itu. Dan saya selalu membayangkan hampir lebih dari 1.300.000 masjid di seluruh Indonesia. Membangun dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, berarti hampir setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran. Kalau bisa suaranya sama dengan suara tanah suci, supaya jamaah yang belum punya kemampuan ke Makkah dan Madinah, dia bisa merasakan suasana di bulan suci Ramadan seperti Makkah dan Madinah tapi di tanah air. Ketika saya memulai program ini, banyak orang berkata dan membuat banyak hambatan. Mohon maaf, saya bukan orang kaya, tapi alhamdulillah sampai titik ini sudah memasuki 42 tahun tidak pernah seumur hidupku zakat. Tidak pernah zakat mal, karena saya tidak pernah ada uang yang saya simpan. Terus kita memperjuangkan, Allah selalu memberikan jalan. Ketika mulai program Tunanitra, saya ingat sekali, tidak ada yang mensponsori atau mendukung program ini. Mencetak 1 juta, mencetak Quran Braille digital yang termasuk model baru. Quran Braille manual beratnya hampir 18 kg. Nilai harganya bisa melebihi 2.800.000. Jadi kalau Tunanitra dapat Quran Braille yang manual bisa membutuhkan tenaga untuk orang angkat. Alhamdulillah kami membuat satu Quran baru, namanya Quran Braille digital, cuma 1 buku kecil disertai dengan pena yang bisa anak Tunanitra dibawa Quran itu di mana-mana. Ketika kami mulai, tidak ada jujur saya merespon. Sampai saya 3 kali meminta untuk bertemu Presiden,
menajukan acara. Saya tidak minta anggaran, tapi saya minta perhatian untuk program dan khususnya untuk tunanetra. Saya 2 kali dipertemukan sama Pak Luhut, dan yang ketiga kali saya dipertemukan sama Pak Wiranto, dan tidak ada hasilnya. Makanya saya terus memperjuangkan. Saya ingat sekali ketika musyawarah sama istri terpaksa menjual rumah untuk memulai acara tunanetra ini. Dan alhamdulillah berhasil. Dari 300 Quran Braille pertama kali, sekarang yang alhamdulillah sudah dibagikan lebih dari 28.000 Quran Braille untuk Indonesia. Sampai ke Raja Ampat dan Papua. Dan sudah menghabiskan lebih dari 27 miliar. Dan itu pun semua sumbangan dan tidak ada bantuan dari kerajaan. Tidak ada bantuan dari Arab, tidak ada bantuan dari mana. Semuanya dari masyarakat. Dan alhamdulillah bisa kita menghasilkan anak tunanetra bisa hafal Quran melalui Quran Braille digital. Bahkan alhamdulillah sudah bergerak program yang kami harapkan dari dulu. Alhamdulillah bisa diberangkatkan umrah gratis saudara kita tunanetra. Sudah angkatan yang ketiga. Dan kemarin saya sudah mengajukan melalui salah satu imam besar Masjidil Haram. Mudah-mudahan bisa terwujud. Saya berharap sekali melalui permohonan kita ajukan untuk mendapatkan tamu kerajaan untuk haji. Saya memberangkatkan 100 tunanetra insya-Allah tahun ini. Makanya jamaah sekalian, jangan ada yang merasa sudah hebat dalam perjuangannya. Wallahi saya merasa diri malu. Saya merasa diri belum apa-apa karena yang Allah berikan terlalu banyak. Kita belum bisa membalas. Apa yang kita harus lakukan? Kalau bisa kurbankan, jangankan hartamu, darah dan jiwamu. Kalau bisa dikurbankan untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, harus kita rela dan siapkan diri. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan agama yang sempurna, memberikan Al-Quran. Al-Quran, wallahi kalau kita bisa rasakan kenikmatan dan keindahannya. Ketika kita lagi sendirian membaca, menhayati. Dan saya punya kebiasaan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, salah satu cara yang saya belajari menhayati. Walaupun kita tidak begitu banyak memahami isinya dan artinya, khususnya di ayat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, stop sebentar. Jangan lanjut. Rasakan ini panggilan Allah untuk dirimu. Orang beriman, andalah orang beriman. Anda membuka hati. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak, fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an." Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik. Bukalah hatimu, karena itu ada pasti perintah dari Allah maupun ada larangan. Ketika kita sudah mempersiapkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita, telinga kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu dan kita merasakan bersedia, baru kita lanjut. Sebelumnya kita sudah, ya Allah, akulah beriman. Apa perintahmu? Apa laranganmu? Sami'na wa ata'na. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Seringkali saya mendengar ketika kita mendengar ayat ini di dalam khutbah Jumat ataupun di luar salat atau di saat ceramah, saya sering mendengar jamaahnya buru-buru duluan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, jamaah langsung sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan belum ada perintah. Ini baru ada berita, belum ada perintah. Seharusnya terhadap berita ini karunia Allah kepada Nabi Muhammad. Terus apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Karena ini nikmat Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Allah dan malaikatnya bersalawat. Allah ceritakan dan berita kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu, kita siap. Buka hati kita, buka telinga kita, buka nyawa kita dan fikiran kita. Apa ya Allah? Kamilah orang beriman. Kami siap sami'na wa ta'na. Apa perintahmu? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu cara untuk bisa menyentuh dan menhayati isi-isi Al-Quran. Subhanallah jemaah sekalian. Apapun yang kita niatkan untuk membaca dalam Al-Quran itu pasti kita dapat. Ada orang yang membaca niatnya hidayah. Wallahi dapat hidayah. Ada orang yang membaca Al-Quran untuk mendapatkan taufik, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita ingin mendapatkan ilmu dan yang ada di dalam Al-Quran, rahasia-rahasia bisa terbongkar, mutiara-mutiaranya, wallahi akan Allah berikan petunjuk. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang penghafal Al-Quran. Ketika wafat Rasulullah SAW,
naik Abu Bakar radhiyallahu anhu, in kuntum ta'buduna Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa in kuntum ta'buduna Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kemudian dia membaca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Begitu beliau menceritakan, apa kata Umar Khattab? Demi Allah, sepertinya baru kali ini saya mendengar firman Allah, padahal beliau pun hafal Al-Quran. Pernah terjadi pengalaman bersama saya ketika saya baca Al-Quran. Baca salah satu doa, mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian pasti hafal. Doa tidur dan doa bangun tidur. Doa tidur, Bismikallahumma amutu ahya. Ada banyak berbagai macam riwayat, tapi singkatannya Bismikallahumma amutu ahya. Kemudian doa bangun tidur, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang membuat saya penasaran, kenapa di judul doa namanya doa bangun tidur, doa tidur, tapi di dalam doa tidak ada istilah bangun tidur. Justru yang ada hidup dan mati. Membuat saya berfikir, apa maksudnya Bismikallahumma? Seharusnya Bismikallahumma tidur dan bangun. Alhamdulillah yang telah membangunkan sudah tidur. Kenapa ada hidup dan mati? Ingin saya mencari tahu, sambil saya menemukan sebuah hadis yang sahih. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikri. Ini menjadi doa yang kedua, doa bangun tidur. Ketika saya baca, Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Berarti ruh kita di mana saat tidur? Wa afiyat di jasadku, dan diizinkan untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membuat saya tambah penasaran, kenapa di saat tidur Allah disebutkan kata hidup dan mati, bukan kata bangun dan tidur. Membuat saya jari dan gali tahu, mencari tahu, tidak menemukan hadis-hadis yang bisa menjawab penasaran saya. Subhanallah, ketika saya membaca Al-Quran, seperti biasa baca. Setiap hari baca, meniatkan waktu, kadang 1 juz, kadang 2 juz. Pas sampai saya di surah Az-Zumar. Surah 39 ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsiku allati qada 'alayha al-maut. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Saya langsung sujud syukur. Saya berkata, itulah jawabannya. Allahu yatawaffal anfusa. 2 kali Allah memegang nyawa kita. 1 saat kita meninggal dunia. 2 saat kita tidur belum meninggal dunia. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, ketika tidur mati, sudah meninggal dunia. Nyawa kita dimegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yatawaffal anfusa hina maut wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah memegang nyawa seorang ketika dia tidur tapi belum mati. Kalau soal sudah dimegang nyawanya ketika mati sudah selesai. Tapi Allah jelaskan lebih detail lagi persoalan megang nyawa seorang ketika tidur belum mati. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Allah Subhanahu wa taala menahan nyawa yang sudah ditetapkan oleh Allah kematiannya. Makanya ada orang ketika bangunnya subuh sudah meninggal dunia. Ternyata dia termasuk fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Wa yursilul ukhra, tahap yang kedua, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, yang belum ditetapkan kematian, Allah kembalikan nyawanya untuk di waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beristiwa setiap malam Bapak Ibu. Dimegang nyawa kita dan dilepas. Bisa jadi ketika dimegang dipertahankan, tidak dilepas. Ini beristiwa menghadapi proses kematian setiap malam ketika tidur. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Mana orang yang berfikir, itu tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ketika saya baca buku-buku doa, ternyata saya menemukan doa yang hampir sama mentakwilkan ayat ini, tapi menjadi bentuk sebuah doa yang cukup panjang tapi sangat indah, apalagi kalau bisa kita menikmati dan menghayati isinya. Menjadi salah satu doa tidur. Tadi doa tidur ada 1 kan? Bismikallahumma amutu wa ahya. Doa bangun tidur ada 2. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu umum.
Ada satu lagi, alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dhikri. Terus saya menemukan doa, ternyata doa tidur ada dua. Selain bismika Allahumma amutu ahya, ada bismika rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah aku berbaring. Wa bika arfa'hu, dengan namamu aku angkat. Fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan malam ini, farhamha, rahmatilah ya Allah. Wa in arsaltaha fahfadha, kalau dilepaskan nyawaku, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu, dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, al-qabru awwalu manazilil akhirat. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insya-Allah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya, na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha, ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami, kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa. Kami takut lagi mengulangi kesalahan. Kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau ya Allah. Jagalah diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Wallahi jamaah sekalian, saya usulkan kalau bisa hafal doa ini, karena sangat indah, hayati maknanya, dalami isinya, agar kita tidur dan kita merasakan tergantung diri kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mati malam itu, kita insya-Allah dirahmati Allah. Kalau kita masih punya umur, mudah-mudahan kita terjaga untuk bisa menjadi sebagaimana hamba-hamba yang saleh. Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Bahagialah seorang yang bisa sisahkan amalannya, yang bisa membuka buku amalannya walaupun dia mati, tapi terus disalurkan pahala, sedekah jariahnya tidak terputus. Sepengalaman saya, dan saya belajar, tidak pernah saya menemukan amalan sehebat untuk mendukung dan muwakaf Al-Quran. Al-Quran untuk dipelajari, Al-Quran untuk dihafal,
Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. InsyaAllah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, InsyaAllah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan InsyaAllah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam, tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dengan sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras, bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Saya bisa meyakinkan InsyaAllah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur akan mendengar pengumuman besar. Imam besar salat Idul Fitri dan Idul Adha sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Dan saya selalu berkata sama istri, kalau saya mati itu pun karena saya bersama Al-Quran. Wallahi jamaah sekalian, yang bersama Al-Quran tidak akan merugi. Berkah rizkinya, berkah umurnya, terjamin kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala hanya minta satu, berkenan bersama Al-Quran di dunia. Apa yang kita dapat? Apa yang akan dibalas? Akan Al-Quran temani kita di dunia, akan temani kita saat sakratul maut, akan temani kita di kuburan membela kita, akan menemani kita saat kita dibangkit oleh Allah, akan menemani kita saat hisab, akan menemani kita saat berjalan di atas sirat yang sangat tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi, tambah lagi baca, naik lagi. Sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil. Semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Malaikat memberikan pengumuman, mana Ahlul Quran? Berdiri, rapat, berdekatan. Mereka maju. Mau bawa kami ke mana? Kalian terpilih menjadi orang yang terdekat sama Allah. Karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan anugerahnya dan manfaatnya. Semua keluarga kita, termasuk orang tua kita dan orang yang ada di sekitar kita. Makanya jemaah sekalian, kalau anda gagal penghafal Al-Quran, anakmu pun gagal penghafal Al-Quran, jangan sisahkan walaupun saham menjadi saksi baik di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum hafal, anakku gagal penghafal Quran, tapi insya Allah hartaku, usahaku, pikiranku, tenagaku bisa terus memperjuangkan Al-Quran. Apa saja, ya Allah, insya Allah menjadi saksi baik. Dan nanti di hari kiamat, insya Allah kita bersama Ahlul Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Kita sangat membutuhkan ayat-ayat yang dikumandangkan ketika meninggal dunia. Insya Allah setiap satu huruf akan disalurkan 10 kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan dan keanugerah dari Allah menjadi Ahlul Quran, penghafal Al-Quran, penghayati Al-Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, aku mohon atas izin-Mu ya Allah, kami bersama-sama bertemu di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan bersama-sama bersama Ahlul Quran di dalam surga-Mu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahlah kepada kami
anak dan keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran, yang mampu menjaga nama baik keluarga kami, yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat, yang mampu menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, maafkan kalau kami tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tapi ya Allah, kami kurbankan nyawa kami, harta kami, usia kami, tenaga kami, pemikiran kami, ilmu kami untuk Al-Quran, agar Indonesia ke depan menjadi negara Al-Quran, agar Indonesia menjadi contoh terbaik untuk mata dunia, agar bisa kita melahirkan. Karena saya meyakinkan ya Allah, dan kami semua meyakinkan, terjamin masa depan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur kalau selalu bersama Al-Quran. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.